Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-91 awal April, tanggal 1 April tahun 2025. Diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 7. Kebahagiaan sejati, itulah perikop. Sebagai nats atau ayatnya, bahasa Indonesia, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bahasa Indonesia sehari-hari, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Allah akan mengasihani mereka juga. Bahasa Batak Tuba Siganupari didok songonon. Martua ma na asiroha ai asian ni debatado nasida. Demikianlah firman Tuhan. Dan topik pada bulan April tahun 2025 adalah sebagai berikut. Menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Dijabarkan dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus tidak telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi melalui baptisan kudus kita sudah bersama-sama dengan Yesus, dengan kematiannya dan kebangkitannya. Itulah arti baptisan kudus. Sekarang apa makna daripada perikop ini? Ya, kalau kita lihat, maknanya adalah makna yang mendalam tentang kehidupan baru yang diterima melalui kebangkitan Kristus. Itulah maknanya. Jadi, kehidupan baru dengan kebangkitan Kristus. Dan itulah kita dikuburkan bersama Yesus melalui baptisan kudus. Pesan moral. Apa pesan moral daripada perikop ini? Yaitu panggilan meninggalkan kehidupan lama, tabiat-tabiat lama, kebiasaan-kebiasaan lama, dan melangkah di dalam realitas yang baru. Jadi dari yang lama menjadi yang baru. Itulah kebangkitan itu diperbaharui. Ya. Yang berfokus pada nilai-nilai kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah penuh dengan kasih agape. Kasih tanpa harus ada belas kasihan atau balas jasa. Murni diberikan kepada kita. Dan keselamatan itu adalah anugerah. Namun anugerah itu akan kita capai berdasarkan iman yang kuat. Iman akan diperkuat dengan membaca
Alkitab, ajaran-ajaran Kristus. Itulah pesan moral daripada perikop itu. Kemudian pembelajaran, apa pembelajarannya? Ya, dikatakan bahwa ayat ini mengajarkan bahwa melalui baptisan kudus kita ikut serta dalam kematian dan kebangkitan Kristus, meninggalkan pola hidup lama yang penuh dengan dosa. Jadi dengan baptisan kudus kita ikut dalam kematian dan kebangkitan Yesus, dan meninggalkan pola-pola hidup lama yang berdosa. Karena begitu kita ada di dunia ini sudah berdosa. Itu dosa turun-temurun dari Adam, ya. Dan itu diperbaharui sehingga kita menjadi mati dan hidup bersama Yesus. Dan kita sudah dibaptis atas nama Yesus Kristus. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa perikop hari ini? Dalam Matius pasal 5 ayat 7, kebahagiaan yang sejati. Apa maknanya? Mari kita lihat, ya. Menyatakan berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Apa yang digambarkan dari ayat ini? Yang bermurah hati akan memperoleh kemurahan. Yang berbaik hati akan memperoleh kebaikan. Apa yang digambarkan dalam hal-hal tersebut? Kita lihat. Prinsip kasih dan kebaikan yang menjadi inti dari ajaran Yesus. Jadi kasih dan perbuatan baik adalah merupakan inti dari pengajaran Yesus. Dan ini menekankan, ya, pentingnya sikap murah hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, murah hati, ya, supaya kita mendapatkan kemurahan. Inilah yang dikatakan sebagai pembelajaran sebagai makna dalam perikop ini, ya. Kemudian apa pesan moralnya? Nah, tadi kita lihat maknanya adalah prinsip kasih dan kebaikan yang menjadi inti ajaran Yesus, menekankan pentingnya sikap murah hati dalam hidup sehari-hari. Itu makna. Sekarang apa pesan moralnya? Pesan moral daripada ayat ini bahwa, ya, kemurahan hati dan cinta kepada sesama. Jadi kemurahan hati dan mencintai sesama itu tidak hanya akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi kalau kita sudah mencintai sesama, ya, dan kemurahan hati itu tidak hanya mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain, ya. Tidak hanya seperti itu. Tapi katanya juga bagi diri sendiri, ya. Jadi kalau kita bermurah hati kepada orang lain dan mencintai sesama, tentu mereka akan berbahagia dengan perlakuan kita. Tapi katanya tidak hanya itu, juga, ya, pada diri sendiri. Bermurah hati adalah karakter Allah. Jadi kita juga sudah menjalankan karakter Allah. Jadi kalau kita bermurah hati dan mencintai orang, baik bagi mereka, tapi tidak hanya sampai di situ. Kita sudah menjalankan karakter Allah dengan baik. Apa itu karakter Allah? Kita baca dalam 1 Petrus
pasal yang keempat, ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Itulah karakter Allah. Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi apabila kita mau mengenal Allah, milikilah kasih. Yang tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Nah, jadi tadi di sini dikatakan bahwa mencintai orang lain dan ya bermurah hati kepada mereka bisa mendatangkan kebaikan bagi mereka, tapi juga bagi diri sendiri yang sudah benar-benar menjalankan karakter Allah. Nah, kemudian apa pembelajaran dari perikop ini? Tadi kita sudah melihat makna, pesan moral, dan pembelajaran. Pertama, kalau kita melihat Amsal 11 ayat yang ke-25, sebutkan, siapa yang menolong orang lain akan diri sendiri juga ditolong. Jadi dengan menolong orang lain, kita pun mendapat kesempatan untuk ditolong oleh Tuhan. Itu pembelajaran pertama. Nah, sehingga dikatakan bahwa orang banyak memberi, ya, akan banyak menuai dan berkelimpahan. Dan orang yang suka menolong akan ditolong juga. Jadi ada istilah sini tabur tua. Suka menolong akan ditolong oleh orang lain. Memberi dengan sukacita akan berkelimpahan. Artinya tidak pernah habis. Karena ada ingin memberi, sehingga itu akan didatangkan terus berkat oleh Tuhan. Karena kita ingin memberi. Tidak stop dalam diri kita. Tidak stop dalam tabungan kita di bank. Tidak stop dalam uang kita di laci. Tapi itu mengalir seperti air, sehingga dia akan datang terus. Pembelajaran kedua, ya, murah hati bukan hanya dikenakan kepada sesama. Jadi kalau kita murah hati, jangan hanya kepada sesama, tetapi merupakan cerminan dari karakter Allah yang penuh kasih. Jadi dalam murah hati tersebut yang mengasihi orang dan sesama, itu tidak hanya berhenti di situ, tapi juga kita menjalankan karakter Allah. Seperti 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8. Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Nah, jadi di sini jelas, ya. Pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran yang ketiga, perilaku murah hati bukan hanya menguntungkan orang lain, tetapi kita juga menerima berkat dan kemurahan dari Tuhan sebagai imbalan. Jadi ada berkat yang kita terima apabila kita bermurah hati, mempunyai sikap murah hati, perilaku murah hati. Bukan hanya menguntungkan orang lain, tetapi kita juga menerima berkat. Ada imbalan dari Tuhan. Nah, dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada waktunya bila kita tidak lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai apabila kita tidak lemah. Kemudian pembelajaran yang keempat,
dalam Amsal 19 ayat 17. Nah, ini dikatakan, menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan, nanti juga yang akan membalasnya. Jadi kita membantu orang miskin, membantu orang tidak mampu, atau siapapun yang kita bantu, itu sudah merupakan catatan bagi Tuhan. Bahkan ekstrimnya dikatakan itu sebagai pinjaman kepada Tuhan. Karena tugas Tuhan kita jalankan, karakter Allah kita jalankan untuk mengasihi. Dengan kita memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan, kita sudah menjalankan karakter Allah. Dan itu menjadi pinjaman bagi Tuhan. Nanti akan dibalas. Tapi bukan pinjaman seperti di dunia. Begitu pinjam uang langsung dibalas. Tidak. Tuhan membalasnya dengan kompensasi dan apa yang kita butuhkan. Itulah pembelajaran daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan. Apa kesimpulan kita dari perikop ini? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama yaitu apa? Kedua, bagaimana? Ketiga itu mengapa? Ya. Sekarang apa? Dampak nyata dari kemurahan hati terhadap hubungan kita dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Apa dampaknya kalau kita berbuat baik kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari? Apa dampak? Apakah negatif atau positif? Atau sama sekali tidak ada dampak? Mari kita lihat di sini ya. Dalam Alkitab kita diajarkan untuk saling mengasihi dan berbagi dengan semangat yang dalam, yang akhirnya akan memperkuat ikatan persahabatan dan komunitas. Jadi kaitannya dengan persahabatan dan komunitas. Apabila kita saling tolong-menolong, saling mengasihi dan saling berbagi, semangat yang tulus yang akhirnya akan memperkuat ikatan persahabatan dan komunitas kita. Persahabatan dalam komunitas gereja tentunya. Jadi boleh dikatakan untuk saling mengasihi dan saling tolong menolong. Ini key poinnya, dan itu akan berdampak pada orang lain dan diri sendiri. Nah, seperti ditulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Setiap orang harus memberi menurut kerelaannya sendiri. Kerelaan sendiri. Jangan dengan kesedihan atau karena paksaan. Jadi jangan memberikan itu karena sedih bukan. Atau keterpaksaan, dia memberikan terpaksa karena melihat orang lain. Jangan. Nah, karena apa? Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau kita memberi dengan sukacita, bukan terpaksa, dengan kerelaan hati, Tuhan akan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Tuhan mengasihi siapapun yang memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan, tapi benar-benar dari isi hati yang dalam. Tuhan melihat itu. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa
kemurahan hati seharusnya datang dari sikap hati yang tulus dan sukacita. Jadi kemurahan hati itu datang dari hati yang tulus dan sukacita. Baru kita bisa bermurah hati. Kalau kita tidak tulus dan tidak sukacita, apa benar bisa kita bermurah hati? Bermurung hati iya, tapi bermurah hati tidak. Maka untuk membantu kita supaya bermurah hati, ya, mari kita membantu sesuai dengan kemampuan, kerelaan, dan tidak terpaksa. Tuhan Allah akan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itulah kita lihat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Jadi dampak nyata dari kemurahan itu. Dampak nyatanya sukacita, jangan terpaksa atau ya sedih. Ya, jangan. Tapi dengan sukacita kita memberi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menjaga hati tetap murah hati meskipun dalam situasi yang sulit akan dapat kita menarik kekurangan. Ya. Jadi saat kita merasa kekurangan, ya memang bagaimana cara menjaga hati tetap murah hati? Padahal kita sendiri adalah kekurangan. Apakah bisa kita bermurah hati dengan kita tidak punya modal, tidak punya apa-apa? Yang bermurah hati itu adalah membantu dengan menolong orang lain, ya kelihatan fisiknya. Tapi bagaimana ya cara menjaga hati tetap murah hati walaupun dalam situasi yang kurang berkenaan, ya. Nah, menjaga hati tetap murah hati dalam situasi sulit merupakan panggilan bagi orang percaya. Inilah panggilan bagi orang yang percaya, apakah dia loyo, apakah dia kuat, apakah dia berdiri tegak, ya, tidak terpengaruh. Ini dikatakan dalam ajaran Alkitab, ya, 2 Korintus pasal 9 ayat 7 seperti yang tadi. Setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya, bukan dengan sedih dan atau dengan paksaan. Karena Allah menyukai orang yang memberi dengan sukacita. Jadi mempercayai, ya, pemulihan dengan Tuhan, hubungan baik dengan Tuhan. Itulah cara kita untuk menjaga tetap murah hati. Kita tidak peduli situasi dan tantangan yang ada, tapi kita tetap memegang pesan dari Tuhan, sukacita. Ya. Nah, kemudian dalam Matius pasal 6 ayat 26 bahwa di sini dikatakan, ya, burung-burung di udara mereka tidak menanam menuai atau mengumpulkan dalam lumbung, ya. Namun Bapa kalian, ya, yang di surga memberi makan mereka. Jadi dapat kita lihat contoh seperti burung-burung dan binatang-binatang yang tidak pernah menanam dan tidak pernah menuai, tapi mereka dapat dihidupkan oleh Tuhan Allah. Nah, terus cara untuk menjaga hati tetap murah hati adalah bersama dengan Tuhan, dan segalanya bisa diberikan oleh Tuhan sepanjang kita meminta
dalam roh dan juga percaya dan juga datang kepada Tuhan, kita akan disempurnakan. Pertanyaan ketiga, apa yang Alkitab ajarkan? Jadi apa ya, yang Alkitab ajarkan tentang hubungan antara kemurahan dan berkat yang diterima dari Tuhan? Nah, ini apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang hubungan antara kemurahan hati dan berkat? Murah hati dan berkat. Kapan berkat itu datang? Kapan kita bermurah hati? Bermurah hati setiap saat. Apakah berkat itu juga datang setiap saat? Yang jelas, Tuhan memberikan kepada kita kehidupan. Di alam sadar Dia bekerja, di alam bawah sadar juga Tuhan bekerja, sehingga begitu sempurnanya manusia ini hidup dalam pengawasan Tuhan. Jadi apa Alkitab ajarkan tentang hubungan antara kemurahan dan berkat? Itulah mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan kemurahan. Kemudian kemurahan hati adalah kunci untuk memberi. Kenapa dikatakan kemurahan hati kunci untuk memberi? Ya, kalau kita tidak bermurah hati, apa bisa kita memberi? Jadi mau memberi itu adalah ditanam dalam pikiran, saya akan memberi. Atau ditanam dalam pikiran, life after life, the news of Jerusalem. Syaratnya apa? Yaitu tadi, membantu orang miskin, mencintai mereka, menyayangi mereka, sehingga Bapamu yang di surga juga akan mencintai kamu. Itulah yang bisa kita, apa yang Alkitab ajarkan tentang hubungan kemurahan dan berkat. Jadi itu, apabila kita sudah menjalankan dengan baik sikap perilaku kita, menjalankan kemurahan hati kepada siapapun, kita akan menuai dengan kebaikan hati. Dan itu adalah hukum yang benar-benar tabur tuai. Kita bermurah hati, kita mendapatkan berkat. Nah, kemudian dalam sini tetap disampaikan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 6 sampai 7. Siapa yang memberi sedikit, ia akan menerima sedikit. Siapa yang memberi banyak akan menerima banyak. Tuh ya. Jadi ini bermakna dengan hati yang tulus dan kerelaan hati, dan jangan terpaksa. Jadi berikanlah dengan hati yang tulus dan kerelaan hati, jangan terpaksa dan dalam kesedihan, karena Allah mengetahui apa isi hati kita. Nah, sekarang kita coba baca ya dalam Galatia 6 ayat 9. Jangan jemu-jemu berbuat baik, bermurah hati, karena kita akan menuai apabila kita tidak lemah. Berapa kali ini saya sampaikan kelemahan dan waktunya. Ya, coba kita lihat. Kita memuji Tuhan selama 70 tahun. Tapi tahun yang ke-71 dan 72 kita meninggalkan Tuhan. Atau bahkan mualaf ya, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Murtad ya dari keyakinan kita. Itulah dikatakan bila tidak lemah. Bila lemah, sudah jelas Anda masuk neraka. Itulah ya. Maka jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada waktunya bila kita tidak lemah. Itulah kesimpulan pertama.
Kemudian kesimpulan kedua, apa dikatakan dalam Amsal pasal 19 ayat 17. Memberikan pinjaman kepada orang miskin sama dengan memberikan bantuan kepada orang miskin sama dengan memberi pinjaman kepada Allah. Allah akan membalasnya. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalankan kemurahan hati dan bersikap persuasif dan bersikap menghayati orang lain, atau dikatakan adalah empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati. Itulah firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.